Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ikramana bi khalafatihi min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan saya semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dan dengan keimanan yang meningkat ini, kita berharap amalan-amalan kita semakin meningkatkan prestasi-prestasi kita. Kita berjumpa dalam program Oase bersama dengan saya Sukeri Abdillah. Kita akan berbicara tentang perlakuan anak dalam Islam. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba Anda pejamkan mata sejenak. Hadirkan wajah anak kita yang masih kanak-kanak. Kemudian Anda ingat-ingat perlakuan apa yang sudah Anda lakukan kepada anak kita. Apakah Anda memandangnya sebagai batu kayu sehingga Anda memperlakukannya dengan semau-maunya, kadang mengangkatnya, kadang meletakkannya? Apakah Anda memandangnya sebagai terhukum sehingga Anda gampang menjatuhkan hukuman-hukuman baginya? Ataukah Anda menempatkannya sebagai partner kehidupan Anda sehingga Anda memperlakukannya sebagai peserta training yang perlu mendapatkan pendampingan-pendampingan, mendapatkan arahan-arahan, mendapatkan motivasi-motivasi. Di perlakuan yang manapun, pada akhirnya cepat atau lambat Anda akan melihat hasilnya. Namun, sebagai seorang mukmin, tentu perlakuan terbaik Anda adalah perlakuan yang selaras dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga kelak akan tumbuh dan berkembang generasi-generasi Islam yang berkualitas, generasi-generasi Islam yang bisa diandalkan. Itu hanya akan terjadi dengan baik jika Anda memandang dan memperlakukan anak dengan cara yang baik. Buah yang baik ini kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam alur ayat yang menceritakan tentang adanya kalimat ibarat pohon yang baik. Allah abadikan ungkapan itu dalam surah Ibrahim, surah 14, ayat 24 dan 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Asluha tsabit wa far'uha fis sama. Tu'ti ukullaha kullahin bi'idzni rabbiha. Wa yadribullahu amthala linnas la'allahum yatadakkarun. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Asluha tsabit wa far'uha fis sama. Akarnya menghujam dalam ke tanah dan dahan-dahannya menjulang tinggi ke angkasa. Tu'ti ukullaha kullahin bi'idzni rabbiha. Pohon itu memberikan buah di setiap musim atas seizin Tuhannya. Wa yadribullahu amthala linnas la'allahum yatadakkarun. Dan Allah memberikan perumpamaan yang seperti itu kepada umat manusia agar mereka mau menggunakan akal berpikirnya, supaya mereka mau mengambil pelajaran. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ungkapan asluha tsabit, akarnya menghujam dalam ke tanah, ini memaknai kepada kita bahwa secara kontekstual, pandangan, sikap, dan perilaku kita kepada anak-anak kita adalah merupakan ikhtiar goresan yang sedang kita lakukan. Ibarat seorang pengukir, ibarat alat pemahat, Anda sedang memahat bahan kayu ukiran kita. Anak Anda sedang Anda ukir sedemikian rupa. Hasilnya kelak akan terlihat dalam bentuk-bentuk perilaku-perilakunya. Setelah asluha tsabit wa far'uha fis sama,
dahan-dahannya akan menjulang tinggi ke angkasa. Perilaku-perilakunya akan menampakkan hasil dari pahatan-pahatan Anda. Sikap-sikapnya akan mencerminkan dari apa yang sudah Anda lakukan, yang Anda perbuat kepadanya selama itu. Kemudian, tu'ti'u kullaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Dan pohon itu akan memberikan buahnya di setiap musim atas seizin Tuhannya. Jika anak kita diibaratkan dengan sebuah pohon, tentu perbuatan baik Anda akan menjadikan pohon itu menjadi bukan sekedar rindang, tetapi juga pohon itu akan menurunkan buahnya untuk kita. Anda akan sangat senang melihatnya. Anda akan berani berkata, huwa atau hum qurratu a'yun. Dia atau mereka anak-anakku adalah penyejuk pandangan mataku. Target ini hanya akan tercapai jika perlakuan-perlakuan Anda kepada anak-anak Anda sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Islam dalam lembaran sejarahnya telah menampilkan tokoh-tokoh yang sukses memperlakukan anak dengan cara yang baik. Tokoh-tokoh Islam itu telah mampu menampilkan putra-putri terbaik dalam lembaran sejarah umat manusia dengan prestasi-prestasi yang sangat gemilang, sehingga nama-nama mereka pun kemudian terabadikan dalam goresan-goresan sejarah. Peristiwa yang dulu pernah mereka lakukan, mereka tanamkan kepada anak-anaknya, kemudian dikenang oleh banyak masyarakat, bukan hanya menjadi buah bibir pada masanya saja, tetapi bahkan jauh sampai pada gelombang-gelombang umat manusia berikutnya, bahkan sampai nanti akhir zaman. Dan perlakuan Anda terhadap anak juga kelak akan berdampak pada kehidupan akhirat Anda. Anak Anda bisa jadi akan mampu menjadi penolong Anda dalam kehidupan akhirat Anda. Anak Anda bisa jadi akan mengenakan mahkota kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Anda. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang disebutkan, ketika orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya membaca Al-Quran, menghafalnya sehingga sampai hafal Al-Quran 30 juz, maka anak-anak itu kelak di yaumil mahsyar akan datang kepada kedua orang tuanya, kemudian mengenakan mahkota kehormatan. Prestasi-prestasi anak hari ini akan sangat ditentukan oleh bagaimana perlakuan Anda kepada anak Anda. Anak Anda ibarat kain putih yang bersih. Ia menunggu goresan Anda dengan goresan yang terbaik. Seperti apakah goresan-goresan yang dilakukan para pendahulu kita? Kita akan simak selepas pesan-pesan yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Terima kasih Anda masih bersama dengan Zakat TV dalam program Oase. Tadi sudah saya sampaikan bahwa para salafus soleh, orang-orang terdahulu sebelum kita, mereka telah mengukirkan perlakuan-perlakuan mereka kepada anak-anak mereka, sehingga perbuatan-perbuatan mereka terekam dalam sejarah. Bukan populer pada masa mereka hidup saja, tetapi juga sampai akhir zaman nanti. Gelombang-gelombang umat manusia pada setiap periode kehidupan akan memperbincangkan tentang bagaimana perlakuan orang tua tersebut kepada anaknya. Kita tentu ingin dikenang dalam sejarah sebagai orang tua yang telah memperlakukan anak-anaknya dengan baik. Bukan sekedar baik, tetapi kita menjadi orang tua yang telah berhasil memperlakukan anaknya sehingga anaknya lahir menjadi anak-anak yang berprestasi pada pentas kehidupan sejarah umat manusia.
Apa saja sebenarnya yang mereka lakukan? Yang pertama diantaranya adalah orang tua yang baik, dia akan melibatkan anaknya pada pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kalau kalimatnya mau dibalik, orang tua yang baik bukan sekedar menganjurkan, menyuruh, memerintahkan anaknya berbuat baik. Tetapi orang tua tersebut akan terlebih dahulu melakukan kebaikan-kebaikan. Orang tua tersebut ketika memerintahkan anaknya untuk bekerja, maka ibda binafsihi, ia akan memulai dari dirinya sendiri. Ia akan bekerja, kemudian ia akan mengajak anaknya untuk bekerja. Ketika ia mempekerjakan anaknya, ia tidak melepas anaknya menyelesaikan pekerjaannya seorang diri. Ia mendampingi anak-anaknya untuk bekerja bersama. Sepanjang anak-anaknya bekerja bersama dengannya, ia senantiasa memantaunya dengan baik. Sepanjang anaknya bekerja bersama dengan dirinya, ia akan menjaga lisannya. Bahkan dia uskut, dia tutup mulut. Meskipun melihat ada pekerjaan-pekerjaan anaknya yang sedang dilakukannya jauh dari kata beres. Meskipun pekerjaan yang sedang dilakukan oleh anaknya jauh dari kata sempurna. Ia diam, ia mengamati, ia mengawasi, ia mengawal. Hingga sebuah pekerjaan itu menjadi selesai. Setelah pekerjaan itu menjadi selesai, orang tua yang bijak, orang tua yang baik, dia akan mengajak anaknya untuk mengulang kembali perbuatannya, mengulang kembali pekerjaannya, sambil ia menunjukkan kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan anaknya dalam melakukan pekerjaan. Dan perbuatan seperti ini ternyata membuat sang anak menjadi cepat belajar, cepat memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pekerjaannya. Adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tokoh yang sukses membangun kepribadian anak dengan perlakuan yang sangat arif dan bijaksana. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melibatkan Ismail pada saat beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan Masjidil Haram dengan membangun dinding-dindingnya yang kemudian kelak kita sebut sebagai Ka'bah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengajak Ismail untuk memilih dan memilah batu-batu yang terbaik. Lazimnya anak-anak bisa jadi pilihan Nabi Ismail saat itu tidak sesempurna pilihan Nabi Allah Ibrahim. Namun karena beliau mendampinginya, beliau bisa langsung melakukan koreksi dengan cara yang baik. Sehingga terjadilah bangunan Ka'bah yang sangat indah sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Meskipun ia seorang nabi yang mendapat rekomendasi langsung dari Allah, pemilik kehidupan umat manusia, penentu dan penggenggam nasib dan kehidupan masa depan manusia, tetapi beliau tidak dengan serta-merta memperlakukan Ismail seperti batu kayu, diseret langsung dipotong. Tidak juga memperlakukan Ismail seperti pesakitan, langsung ditindak sedemikian rupa. Meskipun ia seorang ayah, ia tidak menggunakan kekuatan supernya menjadi superior dan arogan. Tapi sebaliknya, justru Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyampaikan pemikirannya kepada anaknya. Ya bunaya, wahai anakku, ini arafil anami anda atbahuka. Sesungguhnya aku melihat dalam tidurku, aku menyembelih kamu. Fangdur mada tara. Tolong pikirkan, bagaimana menurut pendapatmu. Perlakuan yang bijak, perlakuan yang baik, pelibatan dalam setiap amal-amal pekerjaan, membuat sang anak pun memiliki keluangan membuka cakrawala berpikirnya dengan cakrawala berpikir yang luas. Apa jawab Ismail? Ismail remaja kemudian mengatakan, Ya abatif al, matu'mar. Wahai bapakku, lakukan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Semoga dengan itu engkau akan mendapatkanku bagian dari orang-orang yang sabar. Melibatkan anak dalam pekerjaan, melibatkan diri dalam pekerjaan anak yang kita perintahkan, ternyata mampu melahirkan jiwa-jiwa penyabar. Sejarah pun kemudian mencatat bagaimana kisah heroik antara Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar dalam membentuk sebuah teamwork, membangun sebuah kekuatan kebersamaan dengan prestasi yang sangat luar biasa.
wahyu mengabadikan dialog mereka. Nabi Ibrahim telah sukses dengan melibatkan anak pada sisi pekerjaan. Yang kedua yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita adalah melibatkan mereka dalam amal-amal ubudiyah. Sekaligus tentu saja mengenalkan kepada anak tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penjamin rizki dalam kehidupan kita. Ketika anak dilibatkan dalam amalan-amalan ubudiyah, maka kelak di kemudian hari, bukan hanya anak itu akan cinta kepada ibadah, tetapi dalam masa tumbuh kembangnya pun tentu saja tidak akan mengganggu aktivitas ibadah kita. Di saat sebagian kebanyakan orang merasa bahwa anak-anaknya yang masih bayi menjadi penghambat dirinya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam persoalan-persoalan ubudiyah, justru orang-orang beriman memanfaatkan momentum masa bayi anak-anaknya itu sebagai momentum yang terbaik untuk menanamkan nilai-nilai ubudiyah. Ketika anak itu masih sangat orok, belum bisa ditinggal, sementara rumah dalam keadaan sepi, tidak tega meninggalkan anaknya seorang diri, orang tua yang baik ketika tiba waktu sholat, dia akan menggendong oroknya, diajak untuk sholat. Dengan teknik-teknik yang baik, sehingga pada saat orang tuanya membacakan ayat-ayat yang suci dari Al-Quranul Karim, doa-doa yang suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang diijabah oleh Allah di dalam sholatnya itu, kekuatan doa tadi pun akan mengalir dalam jiwa sang anak, mempengaruhi tumbuh kembang, proses berkembang jiwanya, mempengaruhi gerak-gerak fisiknya, sehingga bayi yang dalam berkomunikasi belum bisa memberikan umpan balik tentang komunikasi orang tuanya itu akan menyerap dengan sebaik-baiknya. Kelak anak ini akan mampu menjadi seorang abid yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyenangkan hati orang tuanya. Adakah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana menggendong bayi dalam salat? Saya akan lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Terima kasih Anda masih bersama dengan Zakat TV dalam program Oase. Tema yang sedang kita perbincangkan kali ini adalah perlakuan anak dalam Islam. Tadi sudah saya sampaikan apakah ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menggendong anak untuk beribadah atau dalam keadaan beribadah, sehingga kita tidak ragu untuk menggendong orok kita ketika kita ingin mendidiknya menjadi ahli ibadah di masa yang akan datang. Adalah sebuah kisah yang meriwayatkan ketika suatu masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menjadi imam sholat bersama dengan para sahabat. Datanglah Hasan dan Husain yang keduanya masih kanak-kanak. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ruku, Hasan yang badannya lebih tinggi daripada Husain ternyata berhasil memanjat punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lazimnya anak-anak, ia dengan sukacita, dengan gembira, dengan suara yang nyaring terdengar dalam ruangan itu, dia mengatakan kepada Husain kalau Hasan sudah mendapatkan tunggangannya dengan baik. Dalam riwayat ini disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap dalam keadaan bersujud yang lama, tidak seperti lazimnya sujud pada biasanya. Begitu Hasan turun, barulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan gerakan i'tidal, bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku, kemudian i'tidal, dilanjutkan dengan sujud. Ternyata pada saat sujud, giliran Husain
yang menaiki punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun kemudian menjadi lama bersujud di luar kebiasaan pada lazimnya. Setelah selesai sholat, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapakah ketika sholat tadi Anda begini dan begini? Pada saat ruku Anda begitu lama, baru bangkit. Pada saat sujud Anda pun melakukannya begitu lama, baru bangkit." Rasulullah dengan bijak menjelaskan, pada saat kita ruku tadi, Hasan menaiki punggung saya. Dan saya tak bermaksud untuk membuatnya kecewa. Maka aku membiarkannya ia bermain di atas punggungku sampai ia puas. Begitu dia turun, barulah aku bangkit i'tidal. Demikian pun kejadiannya pada saat sujud. Aku tidak ingin membuat cucuku Husain kecewa, patah hatinya. Maka aku membiarkannya untuk tetap di atas punggungku sampai ia puas. Sehingga ketika ia turun, barulah aku melakukan duduk untuk membaca doa iftirash. Hasan dan Husain terkenal dalam sejarah sebagai hamba-hamba Allah yang abid. Orang yang dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasan dan Husain menjadi teladan bagi generasi Islam di masa yang akan datang, termasuk oleh kita-kita yang hidup pada hari ini. Yang ketiga, yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita, di samping tadi yang pertama adalah melibatkan dalam pekerjaan, yang kedua melibatkan dalam persoalan ubudiyah, yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan senantiasa mengapresiasi baik setiap amalan-amalan baiknya, kemudian menutupi aibnya ketika ia melakukan keburukan-keburukan. Sebab anak-anak yang masih kanak-kanak belum terkena beban atau taklif syariat. Apa yang dilakukannya semuanya masih halal. Karena semuanya masih halal, maka kontrol itu memang hanya terletak pada kita orang tuanya. Kontrol kita hanya berlaku pada amal perbuatan seorang anak, apakah itu membahayakan jiwanya ataukah menyelamatkannya. Bukan pada ketentuan-ketentuan syariat semata-mata. Pada saat sang anak melakukan perbuatan yang membahayakan jiwanya, itulah kita memang harus bertindak mencegahnya. Tapi sepanjang tidak ada amalan-amalan yang mengarahkan pada kecelakaan jiwanya itu, maka semua yang dilakukan oleh anak adalah halal. Dan tugas kita orang tua mengawasi, memotivasinya. Ketika anak bahkan melakukan perbuatan yang menurut kita tidak baik sekalipun, kita tetap harus bisa mencari kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang memotivasi. Sebut saja seorang teman yang punya anak SD kelas 1, hobinya bermain sepak bola. Selepas pulang sekolah, dia tak langsung pulang, melainkan ia bermain sepak bola bersama dengan teman-temannya dengan mengenakan pakaian seragamnya tanpa dilepas terlebih dahulu. Dampaknya, baju sekolahnya itu kotor berlumuran dengan lumpur dan debu-debu. Orang tuanya terkadang merasa kesal dengan perbuatan sang anak. Apalagi jika baju seragamnya itu adalah baju seragam yang berwarna putih. Nyaris lumpur-lumpur yang menempel di bajunya itu tak mau pergi dan menodai warna bajunya. Orang tua yang bijak ternyata memanggil anaknya dan berkata kepadanya, "Nak, kau tahu baju yang kau kenakan ini apa?" Sambil menunjukkan baju seragam kelasnya. "Tahu, itu seragam sekolah. Ini namanya uniform, pakaian seragam. Pakaian ini, Nak, hanya boleh dikenakan untuk aktivitas di dalam ruangan. Kalau kamu mau mengotorinya, kamu boleh bermain yang kotor. Bermain sepak bola sambil guling-guling, tapi bukan dengan baju ruangan. Kau boleh menggunakan uniform yang lain atau pakaian bebas yang lain. Kau bisa berganti dengan kaos atau baju bebas yang lainnya, dan kau boleh main bola, kau boleh berkotor-kotor sepuasnya. Nah, tidak mesti kamu dalam keadaan bersih dalam berpakaian jika ketika kamu harus berada di dalam ruangan. Di luar ruangan. Kau boleh kotor asal pakaiannya juga seragam untuk lapangan. Nah, kau boleh main bola, kau boleh berkotor-kotor, tapi bukan dengan baju seragam dalam ruangan." Apa yang terjadi? Sekali dua kali sang anak
tanda kutip mungkin masih membandel. Tetapi pada hari-hari berikutnya sang anak menurut. Dan begitu dia naik kelas, dia sudah mulai terampil menjaga kebersihan pakaian seragam kelasnya. Tidak seperti dulu pada saat kelas 1 pulang dalam keadaan kotor. Kali ini jika pakainya dalam keadaan kotor, pulang dia langsung lapor kepada ibunya. Dia mengatakan, "Maaf ibu, baju ini tadi kotor dengan sendirinya. Waktu di perjalanan, jalanan becek dan aku kecipratan lumpur." Anak ini bisa menjaga kebersihan baju seragam dalam ruangannya karena orang tuanya memberikan alternatif kekotoran pada bajunya yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Tuhan, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang baik dari sisi Engkau. Sesungguhnya Engkau ya Allah, Dat yang mengabulkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah dari pasangan-pasangan kami dan anak-anak keturunan kami penyejuk hati. Dan jadikanlah di antara kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Amin. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Ila liqa fi amanillah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.